Motorola kayaknya cukup sukses pas comeback ke pasar Indonesia dengan membawa Moto G45 5G. Makanya mereka langsung bergerak masuk ke pasar mid-range dengan ngebawain Moto H60 Fusion pada bulan Mei kemarin, bre. Nah, nggak berselang lama ya, mereka tuh melengkapi jajaran di pasar Indo dengan menghadirkan Moto H60 Pro buat bersaing di kelas flagship killer yang sangat panas persaingannya. Dengan harga 7 jutaan, kira-kira apa aja yang ditawarkan oleh Motorola H60 Pro ini? Dan apakah pantas disebut sebagai flagship killer? Let's go kita bahas. Pertama, kita lihat dulu bre, desain dari HP ini. Motorola emang punya trademark tersendiri buat bahasa desain HP-HP mereka bre. Dan menurutku pribadi, trademark desainnya ini itu minimalis tapi tetap elegan dengan logo Motorola yang udah melegenda. Sedangkan untuk finishing backdoornya pakai bahan vegan leather yang tentunya mengutamakan kesan mewah dan premium dan kenyamanan sih ya. Tapi memang buat pemakaian jangka panjang perlu rajin dibersihin bre biar nggak kotor kena daki kalian. Apalagi yang tangannya sering keringetan tuh. BTW bre, ada 3 opsi warna buat Moto H60 Pro ini. Ada Pantone Dazzling Blue, Pantone Sparkling Grape, dan Pantone Shadow kehijauan kayak unitas kita kali ini bre. Dan soal build quality-nya gimana bang? Sayangnya di sini masih pakai frame plastik bre, tapi sama sekali nggak mengurangi kesan premiumnya pas lagi digenggam atau dipegang. Mungkin emang plastiknya tuh pakai yang grade premium kali ya. Sesuai namanya bre, finishing frame dan layarnya edge atau melengkung atau curve lah ya. Feel di genggaman sih nyaman-nyaman aja, apalagi keempat sudutnya itu dibikin melengkung juga, jadi nggak nyakitin telapak tangan kita kalau lagi penggunaan satu tangan kayak begini. Terus untuk detailing vegan leathernya juga kayak kulit jeruk ya, bikin gripnya tuh lebih nyaman lagi. Tapi kalau mau lebih safety bre, pakein aja hard case-nya yang ada di paket pembelian kayak gini nih. Desainnya tuh sih senada ya sama unit HP-nya yang kalian beli, tapi emang nggak dibikin full body biar kesan tipisnya tuh tetap dapet ya. BTW bre, bobot HP ini tuh cuma 186 gram, cukup ringan buat kelasan HP flagship killer loh. Buat durabilitasnya sendiri gimana emang? Ini sih udah kelas beneran flagship karena udah punya standar military grade STD 810H dan IP69 yang berarti tahan air bertekanan tinggi. Bahkan diklaim bisa diajak berenang sampai kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Tapi ya saran dariku sih memang mending jangan sih ya. Anggap aja ini proteksi, jangan kalian anggap sebagai fitur ya kan. Nanti malah tiap hari diajak berenang lagi kan. Sekarang kita lanjut bahas layarnya atau panelnya. Punya ukuran 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus dan 120Hz refresh rate. Panel ini pakai POLED yang emang spesialis panel lengkung dan udah diproteksi Gorilla Glass 7i. Buat kualitas panelnya tentu level flagship ya dengan coverage gambut di 100% sRGB. Tapi memang buat maksimum brightness-nya di indoor tuh masih nggak begitu terang di bawah 400 nits bre. Dan soal kamera, ini bisa dibilang nilai jual utama dari HP ini bre. Klaim flagship kamera mereka coba dibuktikan dengan kehadiran 3 lensa yang cukup proper ya. Lensa utamanya berukuran 24mm pakai sensor dari Sony LYT700C beresolusi 50MP. Lensa ultrawide-nya juga beresolusi 50MP juga bre. Tapi entah kenapa buat lensa telefotonya malahan cuma dapat 10MP dengan kemampuan 3 kali optical zoom dan 50 kali digital zoom maksimalnya. Dan pindah ke lensa selfie-nya memang besar ya di 50MP. Tapi ternyata nggak punya fitur autofocus. Ini cukup disayangkan padahal semua lensa di kamera belakang dibekali fitur autofocus bre. Kayak nanggung gitu. Dan sekarang kita lanjut ke kemampuan videonya. Sayangnya masih di bawah standar flagship karena cuma mentok di 4K 30fps buat keempat lensanya. Tapi menurutku itu udah lebih dari cukup. Untungnya ketiga lensa di kamera belakang ini udah punya OIS, jadi lebih stabil hasil perekaman videonya. Ditambah lagi ada fitur Moto AI Stabilization, bisa dipastikan hasil video kita bakal minim gempa alias nggak gerudak-geruduk gitu loh. Dan berikut untuk sampel perekaman videonya bre. Dan ini dia bre untuk kualitas perekaman video menggunakan kamera belakang ya di resolusi tertingginya di 4K 30fps. Dan menariknya video stabilisasinya oke banget. Ini berkat Moto AI Stabilization ya. Jadi bikin stabilisasi videonya tuh jadi gokil ya. Kalian bisa lihat ini handheld sambil jalan kaki ya kan.
Terus semua lensanya bisa dipakai, Pak. Ini lensa utama. Terus kita pindah ke lensa ultrawide, suaranya aman. Terus dari ultrawide ke telefoto langsung bisa tuh ya. Dari telefoto ke lensa utama bisa. Jadi semua lensanya bisa dipakai. Dan kita coba buat ngetes stabilisasi videonya yang emang udah pakai Moto AI Stabilization ya. Kita coba tes buat lari nih. Nih ya. Kalian bisa lihat untuk videonya masih tetap stabil walau dipakai buat lari, Pak. Untuk dynamic range kalian bisa lihat tuh. Ini kita lagi sunset ya, lagi senja tuh. Jadi gradasi warnanya, separasi warnanya tuh terjaga. Terus ini tone warnanya juga kalian bisa lihat nih. Warna rumputnya kita zoom lagi nih buat ke telefoto tuh ya. Dan kita langsung ke ultrawide sama ke lensa utamanya tuh. Gokil sih. Terus di sini bisa rekam dual video, yang mana kamera depan dan kamera belakang itu bisa rekam secara bersamaan. Dan ada dua orientasi sebenarnya, ada dua mode maksudnya. Kalian bisa pakai mode split kayak gini atau bisa pakai mode kayak video call gitu ya. Ini cocok buat jurnalis atau buat para media yang lagi liputan. Jadi bisa ngerekam depan dan juga bisa ngerekam muka kita. Terus lensa kamera belakang juga bisa dipindah-pindah tuh. Bisa di zoom maksudnya. Tuh, ya kan? Jadi bisa ngerekam kejadian secara real time gitu ya. Sedangkan ini adalah lensa selfie-nya. Perekaman videonya tuh bisa mentok di 4K 30 fps ya. Ini kita handheld satu tangan sambil jalan kaki. Kalian bisa lihat untuk stabilisasi videonya tuh ternyata oke juga nih, Bre. Dan kita coba buat dipakai lari. Nah, ini kalau dipakai lari ternyata masih cukup stabil juga ya. Dan buat dynamic range-nya kalian bisa lihat, ini warna langitnya ya, ini lagi apa ya, sunset ya. Jadi objek muka masih kelihatan jelas, terus sunsetnya juga masih kelihatan jelas juga. Dan yang aku suka sih stabilisasi videonya, dan juga dia tuh buat angle-nya tuh cukup luas ya. Kalian bisa lihat nih, muka aku tuh ke cover dan juga background juga tetap ke cover juga. 4K 30 oke juga. Terus bisa blur juga di sini ya. Oh, dia bisa potret. Oke, gimana menurut kalian? Coba komen di mari. Masih membahas perkameraan duniawi ya, tentu ya AI editor ya standar lah buat foto tetap tersedia di sini, Bre. Bahkan AI erasernya itu cukup pintar ya. Kita simulasi buat ngapus orang di background ya. Si AI ini, Bre, dengan pintarnya ngegenerate engsel pintu yang emang ada di situ. Selain ada AI eraser tadi, ada juga AI unblur, AI dynamic, AI portrait, dan ada AI enhance. Buat fitur AI non galeri, Motorola ngasih fitur Moto AI yang cara aksesnya cukup unik. Bisa pakai dedicated button yang ada di sebelah kiri sini, Bre. Dan bisa juga pakai double tap di sisi punggung HP ini. Nah, fitur Moto AI ini tentunya banyak ya, tapi kita mention yang beberapa poin aja. Mulai dari fitur AI Next Move Suggestion yang bisa memberikan saran langkah selanjutnya, Bre, secara real time berdasarkan apa yang sedang kita lihat di layar. Kayak misalkan kalian lagi cari-cari jadwal maraton atau cari jadwal lari, HP ini tuh bisa dengan pintar membuat catatan dengan cara ngerangkum informasi dari layar HP ini, Bre. Terus ada fitur pay attention buat ngerangkum percakapan atau presentasi, kayak misalkan dalam kuliah atau meeting dengan klien. Dan satu lagi nih, ada AI this on that. Ini tuh kayak fitur AI yang ada di mode Smart Connect, Bre. Dengan fitur AI this on that ini, kita bisa buka aplikasi pakai perintah suara. Kita nyuruh HP ini buat buka aplikasi. Nantinya si aplikasi itu bakal nge-launching atau kebuka di PC atau laptop kita. Open YouTube. P6BS7CL2K enjoy. Bang, gua pakai buat coding. Di aplikasi Smart Connect ini juga banyak sekali fitur lainnya. Pertama ada mobile desktop kayak punya brand sebelah atau brand Korea. Tapi di sini lebih canggih, Pak. Orientasinya tuh bisa dipilih mau portrait ataupun landscape, terserah kalian. Terus bisa main Mobile Legends di PC pakai mouse sama keyboard. Dan yang nggak kalah canggih, si HP masih bisa kita pakai seperti biasa walaupun lagi connect ke PC atau laptop. Ini gokil sekali ya. Yang nggak kalah menarik ada fitur webcam. Ini fitur mahal yang biasanya cuma ada di ekosistem buah-buahan. Jadi kamera HP ini bisa kalian jadiin sebagai webcam PC atau laptop. Kalau kayak gini, webcam laptopmu yang 720p itu bisa dipensiunkan aja tuh ya kan. Soalnya webcam laptop biasanya burik ya kan. Nah, ada satu fitur lagi yang menurutku keren banget. Namanya Share Hub. Kita bisa transfer foto atau transfer video dari HP ke PC atau laptop dengan sangat mudah. Bahkan tinggal drag and drop aja langsung beres. Ini sangat seamless dan sangat easy
mudah, simple. Aduh, banyak banget tuh. Sekarang kita masuk ke pembahasan spesifikasi dah ya kan. Pakai chipset dari MediaTek yaitu Dimensity 8350 Extreme yang lumayan kenceng dan lumayan baru juga. Antutu skornya aja tembus 1,3 jutaan bre. Terus multi-core score di Geekbench tentu lebih kenceng dari Dimensity 8350 polos yang ada di unit ya Reno 14. Tapi memang ya masih satu level di bawah Snapdragon 8X Gen 3. Buat RAM dan storage-nya sayangnya yang masuk ke Indonesia cuma satu opsi aja bre, yaitu RAM 12GB dengan storage di 256GB. RAM-nya itu pakai tipe memori LPDDR5X sedangkan storage-nya udah UFS 4 yang transfer speed-nya itu bisa tembus 3000 MB per second. Dan tidak bisa di-upgrade karena tidak ada slot micro SD di HP ini. Sedangkan buat baterai sama chargernya gimana itu bang? Ya jelas udah level flexi bre. Kapasitasnya aja udah 6000 mAh ya, dengan teknologi yang dipakai adalah silikon karbon, makanya bisa ringan dan tipis. Dan ini tuh dapat #1 World Battery Score dari DxOMark ya. Sedangkan buat chargernya nggak kalah ajaib ya, karena punya rating 90 watt turbo power. Ngecharge ke 50% tuh kurang dari 30 menit pak. Sedangkan kalau sampai full itu cuma butuh waktu 1 jam 15 menit aja. Mengingat ini baterai 6000 mAh ya, bukan 5000. Jadi ya sejam 15 menit itu udah termasuk kenceng banget pak. Oh ya bre, Moto Edge 60 Pro ini udah support wireless charging up to 15 watt juga. Jadi kalau kalian punya wireless charging ini bisa dipakai. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan performanya. Dimulai dari performa produktivitas yang kita coba tuh buat ngerender video 1080p berdurasi 1 menit di aplikasi KineMaster. Render time-nya tembus 48 detik yang bagiku pribadi nggak begitu kenceng ya. Kalau buat performa gamingnya gimana nih ya kan? Kita udah siapkan 4 sampel game yang semuanya tuh kita tes di mode turbo. Game pertama jelas ada Mobile Legends yang cuma kebuka di frame rate super alias 90 fps. Tentu sangat mudah ya buat Dimensity 8350 Extreme buat dapetin 90 fps stabil di game ini. Suhunya pun masih sangat terjaga di 40 derajat Celcius dan konsumsi baterainya selama 30 menit permainan berkurang sekitar 9% bre. Lanjut ke game PUBG Mobile, di sini lebih parah lagi limitnya karena frame rate-nya itu cuma mentok di Extreme alias 60 fps. Suhunya tentu sangat aman di kisaran 40 derajat juga dan buat baterainya main 30 menit berkurang 7% aja. Lanjut ke game AAA yaitu Genshin Impact yang kita mainkan dengan preset medium 60 fps. Seperti yang kita duga, limitasinya bikin performa HP ini mentok di 45 fps aja rata-ratanya bre. Emang sih ya, suhunya udah mulai anget di 43 derajat. Tapi kalau nggak di limit, harusnya bisa lancar 60 fps sih bre. Di Genshin Impact ini, baterainya tuh berkurang 9% buat 30 menit permainan. Dan game terakhir itu ada Wuthering Wave. Ini game yang sangat berat ya, yang kita mainkan di preset medium 60 fps juga. Dan masih sama, seperti dugaan kita, performanya tuh lebih rendah dari Genshin Impact. Di game ini, performanya cuma dapet rata-rata di 39 fps dan kita ngalamin frame drop berkali-kali. Untungnya nggak terlalu mengganggu karena dropnya tuh nggak terlalu dalam juga bre. Dan soal suhunya tentu di Wuthering Wave jadi yang paling panas karena tembus 45 derajat Celcius dengan konsumsi baterai yang paling boros juga. 30 menit permainan berkurang 12%. Gimana tuh untuk performa gamingnya? Ya lagi-lagi memang fokus dari HP ini tuh bukan cuma di performa gaming doang bre. Nah sekarang kita bahas soal operating system. Di sini tuh pakai Hello UI berbasis Android 15 yang user interface-nya berasa Android stock dari Google Pixel bre. Fresh dan sangat ringan ya. Dan tentunya no iklan-iklan klub. Kalau bloatware-nya gimana tuh bang? Ya emang masih ada sih, tapi bisa dihitung pakai jari saking dikitnya. Dan emang ini bersih ya. Buat Android update-nya gimana? Dijanjin 3 tahun Android update dan juga 4 tahun security update. Ya lumayan lah walaupun nggak 4 atau 5 tahun sih ya. Dan sekarang kita bahas fitur-fitur yang mungkin kelewatan. Mulai dari beragam pilihan gestur ya. Favoritku jelas cop-cop begini. Ini buat nyalain atau ngaktifin flashlight. Terus kalau buat konektivitas tentunya udah support dual SIM 5G dan juga support Wi-Fi 6E dan Bluetooth-nya itu versi 5.4. NFC pastinya udah ready dan sensor fingerprint-nya udah in display alias di dalam layar ya. Terakhir buat speakernya tentu stereo dan hasil tuningan dari Dolby Atmos yang sound quality-nya ya kalian dengar sendiri lah. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan bre. Motorola Edge 60 Pro bawain fitur AI super canggih yang biasanya cuma ada di HP puluhan juta bahkan 20 juta. Ya tadi kalian lihat sendirilah seberapa gokilnya Smart Connect di sini. Bisa main game HP di PC pakai keyboard sama mouse. Transfer foto sama video juga super seamless, simple, tinggal drag and drop doang kayak di film-film fiksi ya kan. Soal stabilisasi videonya ini juga patut diapresiasi berkat kecanggihan fitur Moto AI Stabilization tadi. Minim gempa dan
dan ya enak lah buat bikin Instagram story gitu. Terus baterainya juga ya sedep ya karena bisa bertahan seharian. Tapi memang harus diakui ya kalau performa gamingnya bukan yang rata kanan, bukan yang paling bagus. Ini sih perlu kalian kompromikan ya. Tapi kalau kalian bukan gamers, ya karena ngegamenya di PC juga gitu ya, HP ini menarik banget pak. Harganya 7 jutaan aja dan bisa kalian beli per tanggal 24 Juli di semua marketplace kesayangan kalian maksudnya. Tapi gimana menurut kalian mengenai Motorola Edge 60 Pro ini dengan harga 7 jutaan dan performa yang ditawarkan juga fitur AI yang melimpah? Itu fitur tuh bisa kalian temukan di 10 atau 20 juta HP di brand Korea tadi. Coba dah komen di mari, ya di bawah maksudnya. Itu dia videonya, like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Selfie yang selaku host di channel. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, bro. Bye bye.